kepadamu. Ya, Baby Romeo featuring siapa tadi? Rita Effendy ya. Lagu tentang cinta. Dahsyat banget nih lagu. Ya. Gimana ya? Mengingatkan mungkin Anda yang baru denger lagu ini jadi berasa terbawa ke alam mana gitu ya. Tapi pokoknya lagu ini dahsyat banget. Saya menikmati betul lagu ini karena titian nadanya asik banget, terus orkestranya terutama ya. Dahsyat. Baby Romeo biasanya kerjasama sama Ahmad Dhani biasanya. Oke deh, kita lanjut lagi ya. Yang sudah gabung terima kasih. Ada siapa? Gerangan ada. Sebentar. Oh Cigu, kangen masa-masa sekolah nih Kang katanya. Cigu Fitro ya. Oh iya, tadi ngomentari Wedang Uwuh nih. Ada kapulaganya juga katanya. Oh iya benar, makasih. Terus Adi di Kajen, jari koncoku S Amir katanya. S Amir, apaan? S Amir. Oh, terus Ibu Naisa kembali gabung lagi di mana di waktu kumpul sepakat katanya. Itu yang saya rasakan sekarang. Ini tadi ya soal semakin dewasa kita, semakin kita hidup bahagia. Setelah hampir setengah abad hidup. Iya, pokoknya dinikmati aja deh Ibu ya. Bagaimanapun juga apa yang sudah kita lalui di masa lalu bukan untuk disesali, bukan untuk membuat kita itu jadi terpuruk. Justru sebaliknya, ya itu adalah masa lalu kita. Catatan-catatan luka itu pasti ada, catatan-catatan merah, catatan hitam dan lain sebagainya pasti setiap orang ada. Tetapi yang paling penting adalah ya so must go on, ya hidup terus berjalan. Yang paling penting adalah kita mengikhlaskan apa yang sudah terjadi pada masa lalu dan memaafkan semua yang pernah terjadi, yang pernah kita alami. Penting banget tuh. Dalam banget ya kayaknya ya. Takim di Ambu Kembang juga gabung ngasih komentar tadi ya soal mainan, beliin mainan. Iya. Sebagai seorang ayah, saya nih ya, terutama ya, suka banget nih. Untungnya anak saya laki-laki semua. Jadi ketika beli mainan itu sebenarnya bukan beliin mainan untuk anak. Sebenarnya diam-diam itu misi pribadi. Gitu ya. Iya. Ya masih adalah ya masa apa ya nuansa kekanak-kanakannya, ya kan? Oke, Mas Takim bilang paling suka aku belikan mainan untuk anak. Kebahagiaanku sederhana Mas. Ketika di sela kesibukan bisa main-main bareng dua anakku. Naik di punggung, keren banget. Terus jalan merangkak dan ketawa bareng-bareng. Dan dewasa ketika aku bisa lebih mementingkan keluarga kecilku ketimbang kesenanganku sendiri. Wow, it's good ya. Lebih bisa bertanggung jawab pada keluarga karena ketika istri dan anak-anak bisa tersenyum, keinginan bisa tercapai bersama itu bisa membuatku bahagia. Wow. Suka deh sama Mas Takim. Keren. Really aku suka banget nih. Ini yang aku cari nih, kayak gini nih. Tapi kadang-kala orang masih punya ada aja ya obsesi dan lain sebagainya. Mas Takim kayaknya sudah merelakan segala sesuatunya. Dahsyat. Respect buat Mas Takim. Bahagia selalu deh buat keluarga ya Mas Takim. Adi Dikolo, oke, ikutan gabung. Aku setuju sekali nih, semakin dewasa semakin gak pingin terlalu ribet dengan teman-teman yang secara tidak langsung terlalu mengedepankan kebersamaan yang menurut saya kurang bermanfaat, dan saya memilih hengkang dari teman-teman yang demikian, yang cuma menginginkan mengagung-agungkan kebersamaan yang gak terlalu penting. Ya begitulah. I have no comment for your LGO ya, si Mas Adikolo. Ya begitulah. Tapi semakin dewasa semakin kita selektif, itu yang paling penting ya. Semakin kita selektif untuk menemukan mana yang lebih penting, mana yang lebih kita istilahnya prioritaskan dalam hidup kita, supaya kita nggak keseret arus saja nih ya. Iya. Ya
kalau saya kadang-kala masih nih keseret-seret halus karena harus berhubungan dengan anak-anak muda dan lain sebagainya. Aduh, tapi itulah konsekuensi. Ya beruntung ya Anda yang mungkin tidak terlalu punya konsekuensi itu, mengambil konsekuensi itu. Dinayanti di Kertijayan gabung ya, dewasa itu ketika kita dipertemukan dengan keadaan yang tidak sesuai keinginan, karena dewasa itu tidak bisa dilihat dari seberapa usia kita. That's right. Contohnya diri saya sendiri nih, didewasakan oleh keadaan yang akhirnya harus berpisah sementara dari keluarga. Ya, betul. Kadangkala sesuatu yang pahit banget dalam kehidupan kita, yang buruk banget dalam kehidupan kita, itu yang membuat kita itu jadi semakin berpikir, benarkah ini yang kita cari? Apa yang untuk mencari, ya hanya menjadi kita mengoreksi diri itu kan, apakah benar ini yang dicari atau jangan-jangan yang lain. Nah, lanjut lagi ya, karena ingin mengubah keadaan waktu itu si Mbak Dina ini ya, agar menjadi lebih baik dan di umur yang masih remaja 17 tahun aku harus menepiskan ego yang harusnya masih harus bermanja dengan teman-teman. Ya, apalah daya. Ya, itulah keistimewaan. Jadi nggak usah disesali pengalaman buruk masa lalu, pengalaman pahit masa lalu. Setiap orang pasti punya pengalaman pahitnya, setiap orang pasti punya pengalaman terburuknya dalam kehidupannya. Tetapi yang paling penting adalah ambil pengalaman itu, ambil pelajarannya, coba kita ungkap siapa diri kita, lalu kemudian temukan apa yang bisa membuat kita itu merasa bahagia. Bukan untuk mengalahkan orang lain, bukan untuk menjadi pesaing bagi orang lain, tetapi yang paling penting adalah kita menemukan diri kita yang lebih baik. Sepakat ya? Hai. Nah, tapi itu semua tidak membuatku ini lanjut ya dari Mbak Dina Yanti. Tapi itu semua tidak membuatku putus asa dan berkecil hati. Yap, harus gitu dong. Ya, dengan perjuangan dan doa, alhamdulillah usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, yang kedua, dan kenapa dewasa tidak memandang usia. Contohnya suami saya, kalau mau minta dikelonin bersanda. Gitu ya. Kita lihat realita aja ya bang, katanya. Jangan serius ya bang, ini hanya bagi aku saja, hiburan di sini. Iya, siapa bilang kita sedang serius. Keseriusan tidak membuat kita itu akhirnya merasa menemukan sesuatu yang menarik ya. Tetapi di sini sebenarnya kita ngobrol santai aja, tapi tetap aja ada candanya. Dan ya, masa lalu itu yang tak bisa aku ulangi lagi. Dan dari masa lalu itu, kata Dinayanti ini, aku banyak mengambil pelajaran, kenangan juga, dan bahagiaku juga di saat dulu banyak yang naksir aku gitu ya. Ada sih Dinayanti nih senengnya gitu deh, makanya aku nggak bisa ngelupain masa laluku itu. Mentang-mentang ini ya jadi idola gitu ya. Ada aja ya 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 ya, oke deh ya, sang idola zaman remaja ya. Ada aja deh. Apa lagi nih? Ini nih, masih saya bahas bersama Anda nih kawan. 7 tanda semakin kita dewasa, semakin hidup kita itu semakin bahagia. Apa saja tadi sudah ya 3 tanda sudah saya ungkap. Yang pertama, kita tidak bergantung lagi pada pengakuan orang lain. Terus kemudian yang kedua adalah memilih kualitas daripada kuantitas hubungan. Terus menemukan makna dalam hal-hal yang sederhana aja. Dan yang keempat, ini dia. Kita lebih fokus pada pertumbuhan daripada kesempurnaan. Nah, semakin kita dewasa, kita menyadari bahwa hidup bukanlah tentang menjadi yang lebih sempurna, yang semakin sempurna, tetapi tentang bagaimana terus kita tumbuh dan belajar.
Kesalahan yang dulu membuat kita terpuruk dan kini kita lihat sebagai bagian dari proses yang memperkaya hidup kita. Nah, alih-alih mengutuk diri sendiri karena tidak sempurna, mulailah kita menghargai setiap langkah kecil yang kita lakukan menuju versi diri kita sendiri yang lebih baik. Kita perlu menerima bahwa kegagalan adalah guru terbaik dan justru dari sana kita jadi belajar tentang ketangguhan, kesabaran, juga yang paling penting lagi adalah kebijaksanaan. Ya, dengan fokus pada pertumbuhan, hidup kita menjadi lebih bermakna. Anda tidak lagi terjebak dalam kecemasan untuk selalu tampil sempurna. Karena kita tahu bahwa perjalanan menuju kebahagiaan adalah proses yang indah untuk dinikmati. Dalam banget nih. Nah, lalu apa lagi? Tanda yang kelima. Ini dia. Kita mengutamakan keseimbangan pada ambisi berlebihan. Dulu ya, mungkin saya, Anda, kita merasa bahwa kebahagiaan hanya akan bisa didapat dengan pencapaian besar atau ambisi tinggi. Tapi, coba deh kita mulai baca diri kita saat ini. Kini, sekarang, saya, Anda, ya kita mungkin memahami bahwa kebahagiaan yang sejati datang dari keseimbangan antara bekerja keras dengan menikmati hidup. Ya, kita dulu belajar untuk memberikan waktu bagi diri sendiri. Itu yang paling penting. Untuk beristirahat, menikmati hobi, atau sekadar bersantai tanpa merasa bersalah. Nah, itu penting banget tuh. Anda, saya juga tahu bahwa hidup tidak hanya tentang mengejar target, tapi juga tentang menikmati perjalanan di antaranya. Ya. Kita nikmati perjalanan hidup kita, nikmati aja deh. Kayaknya seru banget loh, kehidupan kita itu sebenarnya seru. Kitanya aja yang kadang-kala terlampau terlena dengan target-target itu. Andai saja kita itu menikmatinya dengan secara penuh ya. Apa yang kita lalui itu nikmati aja. Wow, asik banget. Gak perlu deh berpikir bahwa saya harus dapat ini. Enggak. No. Bukan itu. Dan dengan keseimbangan yang sehat, ya kita tidak lagi merasa kelelahan secara emosional atau fisik. Dan hidup kita menjadi lebih harmonis, penuh energi positif, serta tentu saja nih, lebih membahagiakan. Lalu, what's next? Nah ini dia, kita lebih menerima diri dan memaafkan masa lalu. Tadi udah aku singgung ya, bahwa ya menerima diri sendiri, bahwa kita pasti punya hal-hal yang lemah, kita pasti punya kekurangan, kita pasti punya sesuatu yang tidak bisa kita istilahnya untuk dipaksa lagi. Ya terima aja dan memaafkan masa lalu. Itu dahsyat banget tuh. Kadang-kala kita masih nggak bisa nerima masa lalu, kesalahan masa lalu gitu kan. Nah tapi kita mulai dari sekarang yuk belajar untuk seperti itu. Karena kedewasaan ini membawa pemahaman bahwa masa lalu tidak bisa diubah, pasti. Tetapi bisa dijadikan pelajaran berharga. Kita bisa mulai berdamai dengan kesalahan, kegagalan, atau luka yang pernah kita alami. Nah, alih-alih terus terjebak dalam penyesalan, kita bisa belajar kok untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain. Orang-orang yang mungkin pernah kita anggap sebagai orang-orang yang melukai diri kita sendiri, melukai diri kita, melukai hati kita. Tapi ya udah, itu kan dulu, maafin aja. Ya kalaupun nggak bisa maafin, lupakan, tinggalkan, so what, gitu ya. Dan kita bisa memahami bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, pada dasarnya itulah yang membentuk diri kita sekarang. Dan itu adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Ya, perjalanan hidup kita adalah sebuah anugerah. Perjalanan hidup kita adalah sebuah pemberian dari Yang Kuasa yang patut kita syukuri.
Tidak semua orang mengalami kejadian yang Anda alami. Tidak semua orang mengalami apa yang penderitaan yang Anda rasakan. Dan penderitaan yang paling terdalam ya, yang pernah Anda alami dan saat ini mungkin Anda sudah mulai bangkit dari itu adalah anugerah besar yang pernah diberikan oleh Tuhan kepada Anda. Luar biasa loh. Betapa orang yang ditempa dengan penderitaan bertubi-tubi sebenarnya diberikan kekuatan yang lebih, selalu diberi kekuatan yang lebih untuk bisa bangkit lagi, terus berjalan, bangkit lagi, terus berjalan dan terus begitu. Dan pada akhirnya dia akan menemukan kebahagiaan yang lebih kokoh lagi, hidup yang lebih kokoh lagi. Pokoknya dahsyat. Saya sering banget menemukan orang-orang yang seperti itu. Dan akhirnya ya saya respect banget dengan mereka. Dan dengan menerima diri serta memaafkan masa lalu, ya kita bisa menciptakan ruang bagi kebahagiaan untuk tumbuh. Hidup kita tidak lagi dibayangi oleh rasa bersalah atau dendam, tetapi dipenuhi oleh rasa syukur dan kedamaian. Enggak banyak sih orang-orang yang saya temui ternyata bisa seperti itu. Dahsyat deh pokoknya. Dan saya bersyukur bisa menemui orang-orang yang seperti itu. Keren banget. Saya banyak belajar. Dan kawan, ini tanda yang terakhir. Apa? Kita lebih menghargai waktu dan menggunakannya dengan bijak. Ya, semakin dewasa, kita menyadari bahwa waktu adalah aset paling berharga yang tidak bisa diulang. Kita mulai lebih selektif dalam menghabiskan waktu, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Kita tidak lagi membuang-buang waktu hanya untuk hal-hal yang tidak membawa nilai atau kebahagiaan. Sebaliknya, kita perlu menggunakannya untuk hal-hal yang benar-benar penting, keluarga, sahabat, passion, dan tentunya diri Anda sendiri. Dengan menghargai waktu, kita menjalani hidup dengan lebih penuh kesadaran. Setiap momen menjadi berharga, dan itulah yang membuat hidup kita semakin berharga, bermakna, dan penuh bahagia. Jadi semakin bahagia, semakin dewasa, bukan berarti hidup menjadi semakin membosankan atau penuh tekanan. Sebaliknya, kedewasaan adalah kesempatan untuk menentukan kebahagiaan yang lebih sejati, mendalam, dan bertahan lama. Jadi, yuk kita tumbuh, semakin tumbuh, menikmati setiap proses hidup yang kita jalani, dan temukan kebahagiaan dalam diri kita sendiri dengan cara kita, dengan apa adanya kita. Oke. Mbak Dina udah berbagi, makasih ya. Tadi nih Cigu Fitrah nih yang kasih komen. Salut deh buat Mbak Dina. Terus Pak Agus Soro, ini Mas Ribut banget, oke banget Mas Takim, kebahagiaan keluarga yang utama karena bisa membawa nuansa keluarga kita, dan barokah rezeki kita datang diawali dari nuansa dari keluarga kita sendiri. Kalau saya sekarang berganti sama cucu saya, dan kebahagiaan akan membuat jiwa raga kita menjadi sehat dan damai di keluarga kita. Terima kasih. Oke. Bu Naisa, usia anak saya baru 23 tahun, tapi dari poin 1 sampai 5 sudah ada semuanya. Makanya saya yang tua pun sering belajar dari anak-anak. Thank you Ibu. Ya, itulah. Pokoknya mulai dari sekarang ini penting ya, poin yang terakhir itu bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu, menggunakan waktu sebaik mungkin. Jangan sampai ya gara-gara sesuatu yang kita kejar tetapi sebenarnya yang kadang-kala gini loh, apa yang kita kejar sebenarnya bukan yang sesungguhnya atau yang mestinya kita kejar. Dan yang kita tinggalkan kadang-kala kita nggak nyadar bahwa itu yang sebenarnya harus kita jaga. Yuk kita mulai bermuhasabah, berintrospeksi, apa sih sebenarnya tujuan hidup kita? Apa yang kita cari? Kalau untuk menemukan kebahagiaan,
Kenapa tidak dimulai dari diri kita sendiri, bertumbuh dan carilah kebahagiaan atau ciptakan kebahagiaan di lingkungan keluarga kita sendiri. Oke, gitu. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di sini ya, di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif, karena masih akan ada wedangan di sini ya, nanti jam 10 malam. Satu lagi terakhir untuk kebersamaan kita di Halo Kota Batik, Naif, karena kamu cuma satu. Kau yang paling setia, kau yang teristimewa.